Selamat datang pada pembelajaran tentang teknik sampling dan pengumpulan data dalam penelitian pendidikan kimia. Bersama saya, Sukisman Purtadi, kita akan membahas salah satu bagian paling penting dalam penelitian, yaitu bagaimana kita menentukan siapa yang akan diteliti, dan bagaimana cara kita mengumpulkan data dari mereka. Materi ini disusun dalam konteks penelitian pendidikan kimia, namun prinsip-prinsipnya juga relevan untuk berbagai bidang penelitian pendidikan lainnya. Perlu diingat sejak awal, bahwa kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh analisis data, tetapi justru sangat bergantung pada bagaimana data itu diperoleh sejak awal. Mari kita mulai dengan memahami mengapa topik ini menjadi sangat penting. Pada bagian pembuka ini, ada satu pesan utama yang sangat penting untuk dipahami. Dalam penelitian, keputusan tentang siapa yang kita teliti dan bagaimana kita mengumpulkan data, bukanlah sekadar detail teknis atau pelengkap. Justru, ini adalah fondasi utama dari keseluruhan desain penelitian. Bayangkan Anda membangun sebuah rumah. Jika fondasinya rapuh, maka seindah apapun desain rumahnya, pada akhirnya akan bermasalah. Demikian juga dalam penelitian. Jika strategi sampling kita lemah, atau proses pengumpulan data kita tidak dilakukan dengan baik, maka data yang dihasilkan bisa bias, kesimpulan bisa keliru, bahkan analisis statistik yang canggih pun tidak akan mampu memperbaikinya. Sebagai contoh, Anda ingin meneliti efektivitas metode pembelajaran kimia tertentu. Namun Anda hanya mengambil sampel dari satu kelas yang kebetulan memiliki kemampuan tinggi. Hasilnya bisa terlihat berhasil, tetapi sebenarnya tidak bisa digeneralisasikan. Inilah mengapa sejak awal kita harus sangat hati-hati dalam membuat keputusan metodologis ini. Setelah memahami pentingnya topik ini, sekarang kita lihat apa saja yang akan Anda kuasai setelah mempelajari materi ini. Tujuan pertama, Anda akan mampu menerapkan teknik sampling, baik yang bersifat probabilitas maupun non-probabilitas, sesuai dengan desain penelitian yang digunakan. Artinya, Anda tidak hanya tahu teorinya, tetapi juga tahu kapan harus menggunakan teknik tertentu. Tujuan kedua, Anda akan belajar menentukan ukuran sampel. Ini penting karena terlalu sedikit sampel bisa membuat hasil tidak meyakinkan, sedangkan terlalu banyak bisa tidak efisien. Tujuan ketiga, Anda akan mampu merancang prosedur pengumpulan data yang sistematis dan ketat. Ini mencakup bagaimana instrumen digunakan, bagaimana urutannya, dan bagaimana memastikan konsistensi. Tujuan keempat, Anda akan memahami berbagai tantangan nyata di lapangan, terutama dalam konteks pendidikan kimia, seperti akses ke sekolah, keterbatasan waktu, hingga kondisi laboratorium. Dan terakhir, Anda akan dapat mengantisipasi isu etis dan praktis, seperti persetujuan peserta, kerahasiaan data, dan hak peserta untuk mengundurkan diri. Dengan kata lain, setelah mempelajari bab ini, Anda tidak hanya paham konsep, tetapi juga siap menerapkannya dalam penelitian nyata. Sebelum masuk ke pembahasan teknis, penting untuk memahami bagaimana keseluruhan materi ini tersusun. Dalam penelitian, kita tidak bisa langsung bicara tentang teknik tanpa memahami logika dasarnya terlebih dahulu. Karena itu, pembahasan dimulai dari logika sampling, yaitu cara berpikir tentang hubungan antara sampel dan populasi. Dari sini, kita kemudian bergerak ke dua pendekatan utama dalam memilih sampel. Pendekatan pertama adalah sampling probabilitas, yaitu ketika setiap anggota populasi memiliki peluang yang dapat dihitung untuk terpilih. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif, karena memungkinkan peneliti membuat kesimpulan yang dapat digeneralisasi secara statistik ke populasi yang lebih luas. Pendekatan kedua adalah sampling non-probabilitas, yang tidak menekankan peluang yang sama bagi semua anggota populasi, tetapi lebih fokus pada memilih peserta yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini sangat umum dalam penelitian kualitatif, di mana yang dicari bukan representasi statistik, tetapi kedalaman pemahaman. Setelah memahami cara memilih sampel, pertanyaan berikutnya adalah, berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Disinilah kita masuk ke pembahasan tentang ukuran sampel,
yang prinsip penentuannya berbeda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana data dikumpulkan secara nyata di lapangan. Ini mencakup perencanaan prosedur, penggunaan instrumen, hingga menjaga konsistensi selama pengumpulan data. Dan yang tidak kalah penting, seluruh proses ini harus dilakukan dalam kerangka etika penelitian, karena kita berinteraksi langsung dengan manusia sebagai peserta penelitian. Dengan memahami alur ini sebagai satu kesatuan, kita bisa melihat bahwa sampling dan pengumpulan data bukan sekadar teknik, tetapi bagian inti dari kualitas penelitian secara keseluruhan. Ketika kita melakukan penelitian, hampir selalu ada keterbatasan, baik dari segi waktu, biaya, maupun akses. Karena itu, kita jarang sekali bisa meneliti seluruh populasi. Misalnya, jika kita ingin mengetahui bagaimana pemahaman konsep kimia siswa SMA di suatu provinsi, maka populasi kita bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu siswa. Tidak mungkin semuanya kita teliti satu persatu. Disinilah konsep sampling menjadi sangat penting. Sampling pada dasarnya adalah proses memilih sebagian anggota dari populasi untuk dipelajari, dengan harapan bahwa hasil dari bagian kecil tersebut dapat digunakan untuk memahami keseluruhan populasi. Namun, ini bukan sekadar memilih beberapa orang secara acak tanpa pertimbangan. Kunci utama dalam sampling adalah, apakah sampel tersebut mampu mewakili populasi? Jika sampel dipilih dengan baik, maka kita bisa menarik kesimpulan yang memiliki tingkat kepercayaan tertentu terhadap populasi. Sebaliknya, jika pemilihannya tidak tepat, maka hasil penelitian bisa menyesatkan. Sebagai contoh sederhana, bayangkan Anda ingin mengetahui kemampuan rata-rata siswa dalam memahami stakiometri. Jika Anda hanya memilih siswa dari kelas unggulan, maka hasilnya kemungkinan besar akan lebih tinggi daripada kondisi sebenarnya di populasi. Artinya, kesimpulan Anda menjadi bias. Dalam penelitian kuantitatif, konsep ini dikenal sebagai generalisabilitas, yaitu sejauh mana hasil penelitian bisa diterapkan pada populasi yang lebih luas. Sementara dalam penelitian kualitatif, fokusnya bukan pada generalisasi statistik, tetapi pada transferabilitas, yaitu sejauh mana temuan penelitian dapat digunakan untuk memahami konteks lain yang serupa. Karena itu, dalam setiap penelitian, pertanyaan yang harus selalu diajukan bukan hanya, berapa banyak sampel yang saya ambil? Tetapi yang lebih mendasar, apa tujuan penelitian saya? Siapa yang benar-benar dapat memberikan data yang relevan? Dan bagaimana cara terbaik memilih mereka? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan kualitas penelitian sejak awal. Untuk memahami sampling secara benar, kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai teknik. Kita harus melihatnya sebagai bagian dari cara kita memandang pengetahuan itu sendiri. Dalam penelitian kuantitatif, asumsi dasarnya adalah bahwa realitas bisa diukur, dibandingkan, dan digeneralisasikan. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah menghasilkan temuan yang berlaku untuk populasi yang lebih luas. Konsekuensinya, kualitas sampel menjadi sangat krusial. Sampel harus representatif, artinya karakteristik penting dalam populasi harus tercermin dalam sampel. Jika sampel tidak representatif, maka apa yang kita ukur sebenarnya bukan fenomena populasi, melainkan hanya fenomena kelompok kecil yang kebetulan kita teliti. Sebagai contoh, jika kita meneliti efektivitas metode pembelajaran berbasis inquiry, tetapi seluruh sampel berasal dari sekolah dengan fasilitas laboratorium lengkap, maka hasilnya berpotensi bias. Metode tersebut mungkin terlihat sangat efektif, tetapi belum tentu berlaku di sekolah dengan fasilitas terbatas. Disinilah muncul konsep generalisasi statistik, yaitu kemampuan untuk memperluas hasil sampel ke populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, kita justru tidak berangkat dari asumsi bahwa realitas harus digeneralisasikan secara statistik. Yang ingin kita capai adalah pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Artinya, kita tidak bertanya berapa banyak, tetapi bagaimana dan mengapa.
Karena itu, dalam penelitian kualitatif, kita tidak membutuhkan sampel yang besar, tetapi kita membutuhkan informan yang tepat, yaitu mereka yang memiliki pengalaman, pengetahuan, atau perspektif yang relevan dengan fokus penelitian. Misalnya, jika kita ingin memahami kesulitan guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis praktikum, maka yang kita butuhkan bukan banyak guru secara acak, tetapi guru yang benar-benar mengalami kesulitan tersebut. Konsep yang digunakan di sini adalah transferabilitas. Artinya, pembaca penelitian dapat menilai sendiri apakah temuan tersebut relevan dengan konteks mereka. Dari sini kita melihat bahwa sampling bukan sekadar soal jumlah atau metode, tetapi berkaitan langsung dengan jenis klaim ilmiah yang ingin kita buat. Sekarang kita masuk ke pendekatan pertama, yaitu sampling probabilitas. Ciri utama dari pendekatan ini adalah bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk terpilih sebagai sampel. Artinya, secara teoritis kita bisa menghitung kemungkinan seseorang terpilih, dan ini menjadi dasar dari analisis statistik yang kita gunakan. Mengapa ini penting? Karena dengan adanya peluang yang terukur, kita dapat melakukan apa yang disebut sebagai inferensi statistik, yaitu menarik kesimpulan dari sampel ke populasi dengan tingkat ketidakpastian yang bisa dihitung. Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian kuantitatif, terutama ketika kita ingin menguji hipotesis membandingkan kelompok atau mengukur efektivitas suatu intervensi. Namun, meskipun terdengar ideal, dalam praktiknya sampling probabilitas sering menghadapi tantangan, terutama dalam hal ketersediaan data populasi yang lengkap. Karena itu, kita perlu memahami berbagai teknik yang bisa digunakan agar tetap realistis dalam konteks lapangan. Mari kita lihat lebih dalam dua teknik dasar dalam sampling probabilitas. Pertama adalah sampling acak sederhana. Secara konsep, ini adalah bentuk paling murni dari sampling probabilitas. Semua anggota populasi diperlakukan sama, tidak ada prioritas, tidak ada pembagian kelompok. Ini sangat kuat dari sisi metodologis karena tidak memberikan peluang bias sistematis dalam pemilihan sampel. Namun, justru karena kesederhanaannya, teknik ini sering tidak sensitif terhadap struktur dalam populasi. Artinya, jika populasi memiliki variasi penting, teknik ini tidak menjamin bahwa variasi tersebut akan terwakili secara memadai. Sebagai contoh, bayangkan populasi terdiri dari 85% sekolah kota dan 15% sekolah desa. Dengan sampling acak sederhana, sangat mungkin sampel kita hampir seluruhnya berasal dari sekolah kota, terutama jika ukuran sampel kecil. Padahal, perbedaan konteks kota dan desa bisa sangat mempengaruhi hasil penelitian. Disinilah sampling berlapis, stratified sampling, menjadi penting. Teknik ini berangkat dari kesadaran bahwa populasi tidak homogen. Ada perbedaan-perbedaan penting yang justru harus dijaga keberadaannya dalam sampel. Dengan membagi populasi ke dalam strata, misalnya berdasarkan jenis sekolah, wilayah, atau fasilitas, kita memastikan bahwa setiap kelompok penting tetap terwakili. Yang menarik, stratifikasi tidak hanya meningkatkan representasi, tetapi juga meningkatkan presisi statistik. Hal ini terjadi karena variasi yang besar antar kelompok dipecah terlebih dahulu, sehingga analisis dalam setiap kelompok menjadi lebih stabil. Jadi, stratified sampling bukan hanya solusi praktis, tetapi juga peningkatan kualitas secara metodologis. Dalam banyak situasi penelitian di dunia nyata, peneliti tidak bekerja dalam kondisi ideal. Populasi sering tersebar, akses terbatas, dan sumber daya terbatas. Dalam kondisi seperti ini, teknik seperti cluster sampling menjadi sangat relevan. Dalam cluster sampling, kita tidak lagi berusaha menjangkau individu secara langsung, tetapi menggunakan unit alami seperti sekolah atau kelas sebagai pintu masuk. Pendekatan ini secara praktis sangat efisien. Kita bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Namun, ada konsekuensi yang sering kurang disadari oleh peneliti pemula. Individu dalam satu klaster cenderung memiliki karakteristik yang mirip.
Misalnya, siswa dalam satu sekolah memiliki kurikulum, guru, dan lingkungan belajar yang sama. Artinya, data yang kita kumpulkan menjadi kurang bervariasi dibandingkan jika kita mengambil individu dari lokasi berbeda. Dalam statistik, ini dikenal sebagai efek homogenitas dalam klaster, yang bisa menurunkan kekuatan analisis jika tidak diperhitungkan. Sementara itu, sampling sistematis muncul sebagai solusi praktis lain ketika kita memiliki daftar populasi, tetapi ingin prosedur yang lebih sederhana. Dengan memilih setiap elemen keka, kita menciptakan pola pemilihan yang terstruktur. Namun, di balik kesederhanaannya, ada risiko tersembunyi. Jika urutan dalam daftar memiliki pola tertentu, misalnya berdasarkan prestasi atau kelas, maka sampling sistematis bisa secara tidak sengaja memilih pola tersebut secara sistematis pula. Inilah yang disebut sebagai bias periodik. Jadi, kedua teknik ini menunjukkan satu hal penting. Dalam penelitian, kita sering harus memilih pendekatan yang tidak sempurna, tetapi paling masuk akal dalam konteks yang ada. Pada akhirnya, memahami berbagai teknik sampling bukan berarti kita harus menghafalnya, tetapi agar kita mampu berpikir metodologi secara kritis. Tidak ada satu teknik yang selalu paling benar. Setiap teknik membawa asumsi, kelebihan, dan keterbatasannya masing-masing. Sampling acak sederhana unggul dari segi kemurnian, tetapi sering tidak realistis. Sampling berlapis memberikan kontrol lebih baik terhadap variasi populasi, tetapi membutuhkan informasi yang lebih detail. Sampling cluster menawarkan efisiensi tinggi, tetapi mengorbankan variasi data. Sampling sistematis mudah dilakukan, tetapi rentan terhadap pola tersembunyi dalam data. Karena itu, keputusan sampling yang baik bukan hanya soal teknik, tetapi soal pertimbangan yang seimbang antara tujuan penelitian karakter populasi ketersediaan sumber daya dan konsekuensi terhadap validitas hasil. Seorang peneliti yang baik bukan yang selalu menggunakan metode paling kompleks, tetapi yang mampu menjelaskan mengapa metode yang dipilih adalah yang paling tepat untuk situasi tersebut. Dan justru kemampuan inilah yang menjadi inti dari kualitas metodologi penelitian. Setelah memahami pendekatan sampling probabilitas, penting untuk menyadari bahwa tidak semua penelitian membutuhkan pendekatan tersebut. Disinilah muncul sampling non-probabilitas, yang seringkali justru menjadi pilihan utama dalam penelitian kualitatif. Ada satu hal penting yang perlu diluruskan sejak awal. Sampling non-probabilitas bukanlah metode cadangan atau pilihan yang lebih lemah. Sebaliknya, ini adalah pilihan metodologis yang sengaja diambil, karena tujuan penelitiannya memang berbeda. Jika dalam penelitian kuantitatif kita bertanya, apakah ini berlaku untuk populasi? Maka dalam penelitian kualitatif kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks ini? Dengan kata lain, fokusnya bergeser dari representasi ke pemahaman mendalam. Dalam situasi seperti ini, justru tidak masuk akal jika kita memilih peserta secara acak. Kita ingin memilih mereka yang memiliki pengalaman paling relevan, bukan yang kebetulan terpilih. Misalnya, jika kita ingin memahami bagaimana siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep kesetimbangan kimia, maka peserta terbaik adalah siswa yang memang mengalami kesulitan tersebut, bukan siswa yang dipilih secara acak tanpa mempertimbangkan pengalaman. Dari sini terlihat bahwa sampling adalah tentang kesesuaian dengan tujuan penelitian, bukan tentang mengikuti aturan secara kaku. Sekarang kita bahas lebih dalam beberapa teknik dalam sampling non-probabilitas, dan yang terpenting adalah memahami kapan dan mengapa teknik itu digunakan. Pertama adalah convenience sampling, atau sampling berdasarkan kemudahan akses. Ini adalah teknik yang paling sering digunakan, terutama oleh peneliti pemula, karena sangat praktis. Kita memilih peserta yang mudah dijangkau, misalnya siswa di kelas kita sendiri. Namun, justru karena kemudahannya, teknik ini memiliki risiko besar. Kita tidak punya dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa hasil penelitian mewakili siapapun selain kelompok itu sendiri.
Meskipun demikian, bukan berarti teknik ini tidak berguna. Dalam tahap eksplorasi awal, atau ketika kita sedang mengembangkan instrumen penelitian, convenience sampling bisa menjadi sangat relevan. Yang penting adalah kesadaran. Apa yang bisa dan tidak bisa kita simpulkan dari data tersebut. Kedua adalah purposive sampling, yang bisa dikatakan sebagai inti dari penelitian kualitatif. Dalam teknik ini, kita memilih peserta secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Di sini peneliti berperan aktif sebagai penyaring, menentukan siapa yang dianggap dapat memberikan informasi paling kaya. Ada berbagai variasi dalam purposive sampling. Memilih semua individu yang memenuhi kriteria tertentu, memilih kasus yang sangat berbeda untuk melihat variasi, atau memilih kasus yang ekstrim untuk memahami fenomena secara lebih tajam. Intinya bukan representasi, tetapi kedalaman informasi. Ketiga adalah kuota sampling, yang secara sekilas mirip dengan stratified sampling. Perbedaannya adalah, dalam kuota, kita tidak menggunakan pemilihan acak. Kita hanya memastikan jumlah tertentu dari setiap kelompok terpenuhi, lalu memilih pesertanya berdasarkan kemudahan. Teknik ini sering digunakan dalam survei praktis ketika data populasi tidak lengkap, tetapi tetap ingin menjaga proporsi kelompok. Namun, karena tidak ada randomisasi, bias tetap mungkin terjadi. Keempat adalah snowball sampling, yang sangat menarik karena memanfaatkan jaringan sosial. Kita mulai dari beberapa peserta, lalu mereka merekomendasikan peserta lain. Teknik ini sangat berguna ketika populasi sulit diidentifikasi atau tersembunyi. Misalnya, guru yang menerapkan metode yang tidak umum, atau siswa dengan pengalaman belajar tertentu. Namun, karena bergantung pada jaringan sosial, ada risiko bahwa sampel menjadi homogen, hanya berasal dari kelompok yang saling terhubung. Dari keempat teknik ini, kita bisa melihat bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Yang terpenting bukan memilih yang terbaik, tetapi memilih yang paling sesuai dengan tujuan dan keterbatasan penelitian. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dalam penelitian adalah, berapa jumlah sampel yang saya butuhkan? Pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat kompleks. Banyak peneliti pemula berharap ada satu angka pasti, misalnya minimal 30 atau minimal 100. Padahal, dalam metodologi penelitian, tidak ada angka universal seperti itu. Jawaban dari pertanyaan ini selalu bergantung pada 3 hal utama. Tujuan penelitian, desain penelitian, dan jenis klaim yang ingin dibuat. Jika kita memaksakan angka tanpa mempertimbangkan ketiga hal tersebut, maka keputusan kita menjadi tidak bermakna secara metodologis. Sebagai contoh, dalam penelitian kuantitatif, ukuran sampel berkaitan dengan kemampuan kita untuk mendeteksi perbedaan atau hubungan secara statistik. Sementara dalam penelitian kualitatif, ukuran sampel berkaitan dengan kedalaman pemahaman, bukan jumlah. Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan berapa banyak, tetapi cukup untuk apa? Cukup untuk mewakili populasi? Atau cukup untuk memahami fenomena secara mendalam? Perubahan cara berpikir ini sangat penting, karena akan menentukan kualitas perencanaan penelitian secara keseluruhan. Dalam penelitian kuantitatif, penentuan ukuran sampel tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui pendekatan yang disebut analisis kekuatan statistik atau power analysis. Intinya, kita ingin memastikan bahwa penelitian kita memiliki peluang yang cukup besar untuk mendeteksi efek yang memang ada. Ada beberapa komponen penting dalam analisis ini. Pertama adalah power, yaitu probabilitas bahwa kita mampu menemukan efek jika efek itu ada. Secara umum, nilai yang sering digunakan adalah 0,8, artinya kita memiliki peluang 80% untuk mendeteksi efek yang sebenarnya ada. Kedua adalah tingkat signifikansi, biasanya ditetapkan pada 0,05. Ini berkaitan dengan toleransi kita terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik. Ketiga adalah effect size, atau ukuran efek. Ini adalah konsep yang sangat penting,
tetapi sering sulit dipahami oleh peneliti pemula. Efek size menggambarkan seberapa besar perbedaan atau hubungan yang kita harapkan. Semakin kecil efeknya, semakin besar sampel yang kita butuhkan untuk mendeteksinya. Sebaliknya, jika efeknya besar, kita bisa menggunakan sampel yang lebih kecil. Misalnya, jika kita hanya berharap sedikit peningkatan hasil belajar, maka kita memerlukan sampel yang besar untuk memastikan bahwa peningkatan tersebut bukan kebetulan. Terakhir adalah jenis uji statistik yang digunakan, karena setiap uji memiliki kebutuhan sampel yang berbeda. Semua komponen ini saling berinteraksi, dan keputusan ukuran sampel harus mempertimbangkan semuanya secara bersamaan. Disinilah terlihat bahwa menentukan ukuran sampel bukan sekadar hitungan teknis, tetapi bagian dari perencanaan penelitian yang strategis. Jika dalam penelitian kuantitatif kita berbicara tentang kekuatan statistik, maka dalam penelitian kualitatif kita berbicara tentang saturasi. Saturasi adalah kondisi ketika data yang kita kumpulkan mulai berulang, dan tidak lagi menghasilkan informasi atau wawasan baru. Pada titik ini, menambah jumlah peserta tidak lagi memberikan nilai tambah yang signifikan. Namun, penting untuk dipahami bahwa saturasi bukan angka yang pasti. Ini adalah penilaian analitis, bukan aturan matematis. Sebagai contoh, jika kita meneliti pengalaman siswa dalam memahami konsep tertentu, kita mungkin mulai melihat pola yang sama muncul setelah 10 atau 15 wawancara. Jika setelah itu tidak ada informasi baru, maka bisa dikatakan kita telah mencapai saturasi. Namun, jika fenomenanya lebih kompleks atau peserta lebih beragam, maka jumlah yang dibutuhkan bisa jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian kualitatif, kualitas data jauh lebih penting daripada kuantitas. 10 peserta dengan data yang kaya, reflektif, dan dianalisis secara mendalam jauh lebih berharga daripada 40 peserta dengan data yang dangkal. Karena itu, dalam menentukan ukuran sampel kualitatif, kita harus selalu kembali ke pertanyaan utama. Apakah data yang kita miliki sudah cukup untuk memahami fenomena secara utuh dan meyakinkan? Setelah kita memahami bagaimana memilih sampel dan menentukan jumlahnya, kita masuk ke tahap yang sering dianggap paling teknis, tetapi sebenarnya paling menentukan kualitas penelitian, yaitu pengumpulan data. Di atas kertas, semua rencana bisa terlihat rapi. Namun ketika masuk ke lapangan, realitas seringkali jauh lebih kompleks. Pengumpulan data bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi merupakan aktivitas yang membutuhkan ketelitian, konsistensi, dan kemampuan beradaptasi. Di tahap ini, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Misalnya, instruksi yang tidak jelas bisa menyebabkan respon peserta berbeda-beda, urutan instrumen yang tidak konsisten bisa mempengaruhi hasil, bahkan kondisi ruangan pun bisa memengaruhi performa peserta. Karena itu, kita tidak bisa memperlakukan pengumpulan data sebagai tahap mekanis. Ini adalah proses yang harus dirancang dengan sama seriusnya seperti kita merancang desain penelitian. Satu prinsip penting yang perlu diingat. Data yang baik tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dihasilkan dari prosedur yang dirancang dengan baik. Salah satu alat paling penting dalam menjaga kualitas pengumpulan data adalah protokol pengumpulan data. Banyak peneliti menganggap protokol hanya sebagai daftar langkah-langkah. Padahal, fungsinya jauh lebih dalam. Protokol pada dasarnya adalah skenario operasional penelitian. Ia menjawab secara rinci, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, bagaimana dilakukan, dan dalam kondisi apa dilakukan. Mengapa ini penting? Karena dalam penelitian, kita menginginkan konsistensi. Bayangkan jika data dikumpulkan dalam beberapa hari atau oleh beberapa orang peneliti. Jika tidak ada protokol yang jelas, maka setiap orang bisa memberikan instruksi yang berbeda, setiap sesi bisa berlangsung dengan kondisi yang berbeda, akhirnya data yang terkumpul tidak lagi sebanding. Dalam penelitian kuantitatif, ini bisa menciptakan variabilitas yang tidak diinginkan. Dalam penelitian kualitatif,
Ini bisa mempengaruhi kedalaman dan arah data yang diperoleh. Protokol yang baik biasanya mencakup urutan kegiatan secara rinci, cara merekrut dan mengonfirmasi peserta, bagaimana instrumen digunakan, apa yang harus dikatakan kepada peserta, serta bagaimana menangani situasi tidak terduga. Dengan kata lain, protokol bukan sekadar panduan teknis, tetapi alat untuk memastikan bahwa penelitian kita dapat dipercaya dan, jika perlu, direplikasi. Dalam pengumpulan data yang baik, ada 3 prinsip yang tidak bisa dipisahkan: standarisasi, uji coba, dan kontrol kualitas. Mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Pertama adalah standarisasi. Standarisasi berarti memastikan bahwa setiap peserta mengalami kondisi yang sama sejauh mungkin. Ini mencakup instruksi yang sama, urutan instrumen yang sama, waktu pengerjaan yang sama, bahkan suasana lingkungan yang relatif seragam. Mengapa ini penting? Karena jika kondisi berbeda, maka perbedaan hasil tidak lagi hanya mencerminkan perbedaan peserta, tetapi juga perbedaan kondisi. Inilah yang disebut sebagai noise dalam data, variasi yang tidak seharusnya ada. Namun, dalam penelitian kualitatif, standarisasi tidak berarti kaku. Seorang pewawancara tetap harus fleksibel dalam menggali informasi. Yang distandarkan adalah kerangka utamanya, bukan setiap kata yang diucapkan. Kedua adalah pilot testing, atau uji coba. Ini adalah langkah yang sering diabaikan, tetapi sangat krusial. Melalui uji coba, kita bisa menemukan masalah yang tidak terlihat saat merancang instrumen. Pertanyaan yang ambigu, instruksi yang membingungkan, waktu pengerjaan yang terlalu lama, atau respon yang tidak sesuai harapan. Pilot testing juga membantu peneliti merasakan bagaimana proses berlangsung secara nyata. Tanpa uji coba, kita berisiko menemukan masalah setelah pengumpulan data utama selesai. Dan pada tahap itu, sudah terlambat untuk memperbaiki. Ketiga adalah kontrol kualitas selama pengumpulan data. Banyak orang berpikir bahwa kontrol kualitas dilakukan setelah data terkumpul. Padahal, yang jauh lebih penting adalah memastikan kualitas selama proses berlangsung. Misalnya, memeriksa apakah semua pertanyaan terjawab dengan lengkap, memastikan alat rekam berfungsi, mengecek konsistensi antar pengumpul data, dan melakukan evaluasi berkala. Ini membutuhkan pendekatan aktif, bukan pasif. Peneliti harus terus memantau dan, jika perlu, menyesuaikan prosedur. Ketiga komponen ini bersama-sama membentuk sistem yang menjaga agar data yang kita kumpulkan benar-benar layak untuk dianalisis. Sejauh ini kita membahas prosedur seolah-olah semuanya bisa dikendalikan. Namun dalam praktiknya, penelitian pendidikan, terutama di bidang kimia, memiliki tantangan yang sangat khas. Pertama adalah akses dan perizinan. Peneliti tidak bisa langsung masuk ke kelas begitu saja. Ada banyak pihak yang terlibat. Kepala sekolah, guru, bahkan orang tua siswa. Setiap lapisan ini bisa menjadi penghambat atau justru pendukung. Karena itu, keberhasilan penelitian seringkali tidak hanya ditentukan oleh desain, tetapi juga oleh kemampuan membangun relasi dan komunikasi. Kedua adalah keterbatasan waktu dalam kurikulum. Guru memiliki target pembelajaran yang harus dicapai. Jika penelitian dianggap mengganggu proses belajar, maka akan sulit mendapatkan waktu yang memadai. Ini berarti peneliti perlu merancang instrumen yang efisien dan relevan dengan pembelajaran. Ketiga adalah konteks laboratorium. Dalam pendidikan kimia, data sering dikumpulkan dalam situasi praktikum. Ini membawa tantangan tambahan. Faktor keselamatan, keterbatasan alat, posisi pengamatan, hingga kebisingan lingkungan. Keempat adalah kesiapan peserta. Tidak semua siswa familiar dengan instrumen penelitian, seperti skala sikap atau pertanyaan terbuka. Jika mereka tidak memahami cara menjawab, maka data yang dihasilkan bisa tidak valid. Kelima adalah atrisi atau kehilangan data. Dalam penelitian longitudinal, tidak semua peserta akan sampai di akhir. Ada yang absen, pindah sekolah, atau memilih tidak melanjutkan.
Hal ini bisa mengganggu analisis jika tidak diantisipasi sejak awal. Semua tantangan ini menunjukkan bahwa penelitian bukan hanya aktivitas intelektual, tetapi juga aktivitas praktis yang kompleks. Dan justru disinilah kemampuan peneliti diuji secara nyata. Setelah memahami berbagai tantangan di lapangan, langkah berikutnya adalah mengembangkan cara berpikir yang tidak reaktif, tetapi antisipatif. Peneliti yang baik tidak hanya merespons masalah ketika terjadi, tetapi sudah memperkirakan kemungkinan masalah sejak tahap perencanaan. Misalnya, dalam menghadapi kesulitan akses, peneliti tidak hanya mengandalkan satu sekolah, tetapi menyiapkan beberapa alternatif. Dalam menghadapi keterbatasan waktu, peneliti merancang instrumen yang ringkas tetapi tetap valid. Dalam menghadapi kemungkinan data hilang, peneliti bisa melakukan oversampling, yaitu mengambil sampel lebih banyak di awal untuk mengantisipasi kehilangan di tengah jalan. Dalam konteks analisis data, juga perlu dipikirkan sejak awal bagaimana menangani data yang tidak lengkap. Pendekatan seperti imputasi data atau analisis berbasis peserta awal, intent to treat, bisa dipertimbangkan, terutama dalam penelitian kuantitatif. Yang menarik, banyak kegagalan penelitian bukan karena teori yang salah, tetapi karena perencanaan lapangan yang kurang matang. Karena itu, kemampuan untuk mengantisipasi masalah dan menyiapkan solusi adalah bagian dari keterampilan metodologis yang sangat penting, tetapi sering tidak diajarkan secara eksplisit. Pada akhirnya, penelitian yang baik bukan hanya yang ideal secara teori, tetapi yang tetap kuat ketika berhadapan dengan realitas lapangan. Ketika kita berbicara tentang sampling dan pengumpulan data, ada satu aspek yang tidak boleh dianggap sebagai tambahan atau formalitas semata, yaitu etika penelitian. Seringkali, etika dipersepsikan hanya sebagai dokumen persetujuan atau tanda tangan. Padahal, esensi etika jauh lebih dalam dari itu. Etika penelitian berangkat dari satu prinsip mendasar. Kita bekerja dengan manusia, bukan sekadar data. Setiap angka dalam data kuantitatif, setiap kutipan dalam wawancara, semuanya berasal dari individu nyata yang memiliki hak, perasaan, dan kepentingan. Ada 3 prinsip utama yang biasanya menjadi dasar dalam etika penelitian. Yang pertama adalah menghormati individu. Artinya, partisipasi dalam penelitian harus benar-benar sukarela. Peserta harus memahami apa yang akan mereka lakukan, risiko yang mungkin muncul, dan memiliki kebebasan untuk menolak atau mengundurkan diri kapan saja. Namun dalam konteks pendidikan, hal ini tidak selalu sederhana. Seorang siswa mungkin merasa tidak enak jika menolak karena penelitian didukung oleh guru atau sekolah. Ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat, tetapi nyata. Karena itu, peneliti harus secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta merasa aman untuk memilih. Prinsip kedua adalah beneficency, atau memberikan manfaat dan meminimalkan risiko. Penelitian pendidikan memang jarang bersifat berbahaya secara fisik, tetapi bukan berarti tanpa risiko. Pertanyaan yang tidak sensitif bisa membuat siswa merasa tidak nyaman. Observasi yang terlalu intens bisa membuat guru merasa diawasi. Karena itu, peneliti harus mempertimbangkan bagaimana desain penelitian mempengaruhi pengalaman peserta. Prinsip ketiga adalah keadilan. Artinya, siapa yang menanggung beban penelitian dan siapa yang mendapatkan manfaat harus dipertimbangkan secara adil. Jika kita hanya memilih sekolah yang mudah diakses tanpa memikirkan apakah hasil penelitian akan bermanfaat bagi mereka, maka secara etis hal ini perlu dipertanyakan. Dengan kata lain, etika bukanlah bagian tambahan, tetapi merupakan kerangka moral yang membentuk seluruh proses penelitian. Setelah memahami seluruh komponen sebelumnya, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan semuanya menjadi rencana pengumpulan data yang utuh dan operasional. Disinilah banyak penelitian terlihat baik secara teori, tetapi kurang kuat dalam implementasi. Rencana pengumpulan data yang baik harus mampu menjawab secara jelas dan rinci beberapa hal mendasar. Pertama,
siapa yang menjadi populasi target, dan mengapa mereka dipilih. Kedua, teknik sampling apa yang digunakan, dan apa alasan di balik pilihan tersebut. Ketiga, berapa ukuran sampel yang digunakan, dan bagaimana penentuannya. Namun tidak berhenti sampai di situ. Rencana yang baik juga harus menjelaskan bagaimana peserta akan diidentifikasi dan direkrut kapan dan bagaimana data akan dikumpulkan, alat apa saja yang digunakan serta bagaimana kualitas data akan dijaga. Selain itu, rencana tersebut juga harus realistis. Artinya, peneliti harus mempertimbangkan waktu yang tersedia, kemungkinan kendala, dan solusi yang akan diambil jika terjadi masalah. Salah satu kesalahan umum adalah membuat rencana yang terlalu ideal tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. Padahal, rencana yang baik bukan yang paling sempurna di atas kertas, tetapi yang paling mungkin dilaksanakan secara konsisten di lapangan. Dengan demikian, rencana pengumpulan data berfungsi sebagai jembatan antara desain metodologis dan realitas penelitian. Jika kita refleksikan seluruh pembahasan dalam bab ini, ada satu benang merah yang sangat kuat. Kualitas penelitian sangat ditentukan sebelum analisis dilakukan. Banyak peneliti pemula terlalu fokus pada analisis data, memilih uji statistik yang tepat, menggunakan perangkat lunak, dan sebagainya. Padahal, jika data yang dikumpulkan sejak awal sudah bermasalah, maka analisis yang canggih tidak akan mampu menyelamatkannya. Dari sisi sampling, kita telah melihat bahwa pilihan teknik sangat bergantung pada tujuan penelitian. Sampling probabilitas memungkinkan generalisasi statistik. Sampling non-probabilitas memungkinkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Dari sisi ukuran sampel, kita belajar bahwa tidak ada angka universal. Dalam penelitian kuantitatif, kita menggunakan pertimbangan statistik. Dalam penelitian kualitatif, kita menggunakan prinsip Satura. Kemudian, dari sisi pengumpulan data, kita memahami bahwa kualitas data ditentukan oleh kejelasan protokol konsistensi pelaksanaan serta pengawasan selama proses berlangsung. Dan akhirnya, seluruh proses ini harus berada dalam kerangka etika yang kuat. Jika semua ini dirancang dan dilaksanakan dengan baik, maka penelitian kita memiliki fondasi yang kokoh. Dengan kata lain, penelitian yang baik bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi tentang memastikan bahwa jawaban tersebut diperoleh dengan cara yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai penutup, ada satu hal penting yang perlu ditekankan. Keputusan tentang sampling dan pengumpulan data seringkali dianggap sebagai bagian teknis dalam proposal penelitian. Namun sebenarnya, keputusan-keputusan inilah yang paling menunjukkan kedewasaan metodologis seorang peneliti. Seorang peneliti yang baik tidak hanya mampu menjelaskan apa yang akan dilakukan, tetapi juga mampu menjawab mengapa keputusan tersebut diambil, dan apa konsekuensinya. Dalam praktiknya, Anda mungkin tidak selalu memiliki kondisi yang ideal. Anda mungkin tidak memiliki data populasi yang lengkap. Waktu pengumpulan data mungkin terbatas. Akses ke peserta mungkin tidak mudah. Namun, keterbatasan tersebut bukan alasan untuk mengorbankan kualitas metodologi. Sebaliknya, disitulah kreativitas dan ketajaman berpikir metodologis diperlukan. Mampu menyesuaikan desain penelitian dengan kondisi nyata, tanpa kehilangan integritas ilmiah, itulah inti dari penelitian yang berkualitas. Akhirnya, perlu diingat bahwa penelitian bukan hanya tentang menghasilkan publikasi, tetapi tentang menghasilkan pengetahuan yang bermakna, dapat dipercaya, dan bermanfaat. Dan semua itu dimulai dari dua hal yang tampak sederhana, tetapi sangat fundamental. Siapa yang kita teliti, dan bagaimana kita mengumpulkan data dari mereka. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya, Sukisman Purtadi menyampaikan selamat berproses menjadi peneliti pendidikan kimia.